Baik Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh datang memuji Engkau dan kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang dilakukan Daniel boleh merupakan teladan dan tuntunan bagi kami, karena sesungguhnya Engkau adalah Allah yang begitu setia dan Engkau menginginkan supaya kami umat-Mu pun setia di dalam melayani Engkau sampai akhir hidup kami. Karena itu berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat Daniel 6 ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah melihat faithful from the start ya, creative mind, sekarang kita akan melihat faithful to the end, reasons of the heart. Karena memang sebenarnya kalau kita melihat cerita tentang Daniel ya, jadi tentang terutama kisah hidupnya, itu kita tidak banyak diberikan, hanya diberikan pada awal pelayanan dia dan akhir daripada pelayanannya. Karena itu kalau kita melihat Daniel 1 itu dia masih ya ketika masih dilatih, begitupun juga sebenarnya Daniel 2. Daniel 3 itu tentang teman-temannya, Daniel 4 pada dasarnya itu adalah tentang Nebukadnezar, Daniel 5 tentang Belsyazar. Nah, sekarang balik lagi kepada Daniel. Tapi sekarang keadaannya sudah berbeda. Karena itu next kita melihat pertama-tama kesetiaan dalam pekerjaan, saya bacakan ayat 1 sampai 3. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Nah, pertama-tama Darius orang Media menunjukkan ini sekarang adalah zaman Persia. Nah, Daniel itu mulai dibuang tahun 605. Saudara, Babel itu hancur di tangan Persia oleh Raja Koresi itu tahun 539. Nah, berarti ini kira-kira sudah 66 tahun, 67 tahun Babel dibuang. Kalau kita mengatakan bahwa Daniel itu dibuang kira-kira mungkin ya masih remaja umur 13 atau 14, maka sekarang berarti dia sudah berumur sekitar 80 tahun. Nah, gambar-gambar atau guru-guru sekolah minggu sering sekali mungkin menggambarkan Daniel yang di Gua Singa adalah Daniel yang masih muda. Tapi sebenarnya tidak ya, dia sekarang sekitar 80 tahun. Ada yang kemudian bercanda, pantesan singa tidak mau makan ya, dagingnya udah alot karena sudah berumur 80 tahun. Nah, ternyata entah kenapa berarti sebenarnya Persia itu baru mungkin 1-2 tahun ya, jadi harusnya tidak mengenal Daniel. Ternyata Persia juga sangat menghargai Daniel yang sudah tua tersebut. Apakah Persia mungkin melanjutkan saja pejabat-pejabat yang ada, atau memang reputasi Daniel itu begitu luar biasanya, padahal dia udah umur 80-an ya, dan orang kuno itu kan biasanya umur 50, 60 aja juga mungkin sering sudah sakit-sakitan, sudah meninggal, tapi ternyata kita melihat bahwa Daniel yang sudah umur 80-an, zaman sekarang pun umur 80-an kalau jadi Perdana Menteri juga udah pensiun kali ya. Cuman presiden kali yang bisa tuh kalau sampai umur 80-an ya. Sehingga kita bisa melihat ternyata Persia juga sangat menghargai Daniel yang sudah tua. Dan berarti tentu saja dia mempunyai reputasi yang sangat luar biasa. Dan nanti memang ya kita akan melihat bahwa di dalam pekerjaannya dia itu begitu setia. Tidak ada kesalahan apapun. Next kita melihat. Di ayat 3 dikatakan Daniel diangkat sebagai salah satu dari 3 pejabat tinggi. Ya, ayat 3 membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satunya. Dan kita melihat bahwa ternyata tugas pejabat adalah supaya raja jangan dirugikan. Ya, jadi para pejabat harus memastikan bahwa raja tidak dirugikan. Dan ini tentu saja merupakan sesuatu yang perlu kita pikirkan di dalam dunia kerja kita ya. Atau di dalam apapun yang kita lakukan supaya pimpinan kita jangan dirugikan. Itu baru namanya pekerja yang baik. Minggu lalu kita sudah melihat betapa memang
Yeremia sudah mengatakan kepada mereka yang dibuang bahwa mereka harus mengupayakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Karena apa? Karena kesejahteraan mereka tergantung kepada kesejahteraan kota tersebut. Sehingga kita bisa melihat betapa tuntutan tentu saja ya para pejabat adalah seperti itu dan itu sangat masuk akal. Next kita melihat kesetiaan dalam ibadah. Tapi ternyata walaupun sudah menjadi satu di antara tiga, maka raja masih mau mengangkat Daniel paling tinggi. Karena itu ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Kita tahu dia dipenuhi oleh roh Allah. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Mungkin dia sebagai salah satu dari 3 pejabat tinggi saja sudah sangat membuat iri, apalagi sekarang dia mau diangkat menjadi yang paling tinggi ya dari semua pejabat, tentu saja selain Darius. Sehingga kita bisa membayangkan betapa musuh-musuhnya kemudian tidak suka. Ayat 5, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dunia pasti membenci kita karena dunia membenci dia. Dan memang semakin kita setia pada pekerjaan kita, semakin sebenarnya rekan-rekan tidak akan suka. Karena apa? Terutama rekan-rekan yang bukan dalam Tuhan dan tidak setia di dalam pekerjaannya, pasti banyak melakukan katakanlah kesalahan atau dengan sengaja ya melakukan penyelewengan karena disuap atau menyuap dan sebagainya. Dan karena itu tidak akan suka ketika seseorang itu kemudian bertindak dengan benar. Kan itu jangan heran kalau sebenarnya Tuhan Yesus sampai mengatakan dunia pasti membenci kita. Jadi kalau kita mau melakukan secara benar ya Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti malahan kita itu banyak dimusuhi dan tidak mengherankan Daniel pun mendapat musuh. Tapi hebatnya ya musuh Daniel tidak mendapatkan kesalahan apapun dari Daniel dalam pekerjaannya. Nah mungkin ini juga pastinya musuh-musuhnya yang juga bisa mengkorek pekerjaan Daniel yang lama ketika di Babel ya. Dan Daniel sudah melayani kalau kita termasuk Babel, maka dia sudah melayani 60-an tahun. Saudara bayangkan ya, melayani sebagai pejabat 60-an tahun, apalagi pejabat tinggi, dan ini bukan orang-orang biasa, ini adalah pejabat-pejabat tinggi juga yang mencoba mengkorek kesalahan Daniel, tapi tidak mendapatkan. Berarti memang Daniel itu luar biasa ya, tidak melakukan pelanggaran, selalu hanya memikirkan bagaimana supaya raja jangan dirugikan, sama sekali tidak memikirkan untuk keuntungan diri. Jadi tidak bisa dalam pekerjaannya, maka mereka kemudian berstrategi. Ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi musuh Daniel mencari lubang dalam ibadah Daniel karena memang Daniel tentu saja dianggap merupakan orang yang aneh dong dibandingkan dengan mereka semua karena mereka semuanya itu menyembah banyak Allah. Tetapi sekarang kita melihat bahwa Daniel hanya menyembah satu Allah. Karena itu bagi mereka untuk mencari lubang dalam ibadah Daniel itu adalah hal yang cukup mudah untuk dilakukan ya. Jadi Bapak Ibu di sini saya sih memikirkan ya kalau sampai misalnya ya musuh mencoba untuk mengorek apa yang saya lakukan, tidak mungkin tidak ada kesalahan ya. Sehingga dalam hal ini kita melihat Daniel luar biasa setianya di dalam pekerjaannya, tetapi kita sekarang melihat betapa ternyata dalam hal ini pun dia tetap setia. Nah, kita baca apa yang menjadi next ya. Apa yang menjadi siasat dari dari musuh-musuhnya. Mari kita melihat dari ayat 7 saya bacakan. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Nah, saudara-saudara,
Sejarah menunjukkan Babel itu dikalahkan oleh Raja Koresi. Kenapa sekarang yang memerintah adalah Darius orang Media? Nah, kalau orang Media masih masuk akal karena ternyata Koresi adalah Raja Persia, memang Persia itu bersama-sama dengan Media menaklukkan Babel. Tapi Persia yang lebih berkuasa, ya. Jadi kalau Media Persia atau Persia Media itu masuk akal karena itu undang-undang yang diberikan itu nanti juga adalah undang-undang Persia Media. Tetapi kenapa Darius yang kemudian menjadi raja di Babel? Nah, dalam hal ini ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan Darius adalah nama lain dari Raja Koresi sendiri. Tapi kalau Raja Koresi saya tidak setuju tuh kalau dia disebut orang Media. Karena Raja Koresi adalah orang Persia. Paling masuk akal Darius seharusnya merupakan perwakilan dari Raja Koresi. Dan itu berarti dia adalah orang nomor 2. Ya, orang nomor satunya adalah Raja Koresi. Nah, dalam hal ini ya kita kemudian harus mengerti bahwa ada kelemahan utama dari orang nomor 2 dan saya yakin Bapak Ibu setuju ingin menjadi orang nomor 1. Ya tidak ya? Jadi memang kesulitan kita adalah kita itu sering sekali tidak puas dengan keadaan kita walaupun mungkin pangkat sudah besar, kita ingin menjadi orang nomor 1 atau yang di atas kita. Hal itu terjadi bahkan ingat nggak Miriam dan Harun itu pernah kemudian marah kepada Musa, intinya karena mereka tidak rela, terutama Miriam yang adalah kakak kandung Musa sendiri, tidak senang bahwa Musa itu dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa. Padahal Miriam sendiri adalah seorang yang dipakai secara luar biasa. Bapak Ibu tahu tidak? Miriam adalah nabiah pertama di dalam Alkitab ya. Jadi kalau kata nabi pertama itu ditujukan kepada Abraham, tetapi untuk nabiah pertama kali dituliskan dalam Alkitab adalah tentang Miriam. Berarti dia adalah seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi tetap saja dia kemudian iri kepada Musa. Karena itu memang ternyata kita sering sekali tidak puas dengan kedudukan yang Tuhan berikan dan kita ingin menjadi orang nomor 1. Berkaitan dengan menjadi orang nomor 1 ya, di dalam mungkin 10 tahun terakhir ada ayat yang sering didengung-dengungkan seakan-akan semua orang Kristen harus menjadi orang nomor 1. Saya bacakan misalnya Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, ini adalah ayat yang cukup populer di dalam beberapa tahun terakhir. Dan kemudian diajarkan bahwa kita orang Kristen seharusnya mau menjadi kepala, orang nomor 1 dan bukan ekor. Tapi saudara kita tahu bahwa secara logika, tidak mungkin dong semua orang Kristen menjadi orang nomor 1. Kenyataannya lebih banyak ekor daripada kepala. Di dalam perusahaan cuma ada satu orang nomor 1, yang lain kan bukan nomor 1. Di dalam negara pun nomor 1 itu satu orang, di dalam gereja juga. Jadi nggak mungkin kita semua mau menjadi orang nomor 1. Karena itu memang kalau menafsirkan Alkitab ya hati-hati kalau menafsirkan di luar konteks. Ulangan 28 itu adalah Tuhan berbicara kepada umat Tuhan secara keseluruhan. Sehingga ketika Tuhan mengatakan kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor, maksudnya Israel akan menjadi nomor 1. Dan betul, ketika Tuhan berkenan pada zaman Salomo, maka Israel menjadi adik kuasa, seluruh kerajaan dikatakan dari sungai Efrat sampai sungai Mesir membayar upeti kepada Salomo. Tapi begitu Salomo menyembah berhala di akhir hidupnya, maka setelah dia mati Tuhan mencabik kerajaan itu dan Rehabeam anak Salomo yang menjadi raja atas Yehuda langsung kalah oleh Mesir. Lihat nggak? Tidak lagi menjadi kepala, malahan menjadi ekor. Nah, musuh Daniel mengerti kelemahan orang nomor 2 ingin menjadi orang nomor 1. Dan mereka kemudian bersiasat untuk memberikan undang-undang ini. Karena itu saya baca dulu ayatnya dari ayat 8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan pastinya mereka berbohong.
Pasti mereka tidak berkonsultasi dengan Daniel ya, tapi mereka mengatakan semua pejabat tinggi, semua penguasa dan wakil raja ya bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi musuh yang mengerti keinginan itu si Darius ya bisa menjadi orang nomor satu, bersiasat meminta raja mengeluarkan undang-undang bahwa selama 30 hari orang tidak boleh berdoa atau memohon pada siapapun kecuali Darius. Saudara, ini sebenarnya sangat tidak masuk akal ya. Mana mungkin sih selama 30 hari oke lah, kalau tidak berdoa mungkin masih bisa. Walaupun orang kuno itu kalau melakukan apa-apa itu selalu sebenarnya ya tanda kutip berdoa kepada Allahnya. Tapi tidak boleh juga memohon kepada orang lain, kan sesuatu yang tidak mungkin. Kalau benar-benar dijalankan, ratusan ribuan orang bisa dimasukkan ke gua singa. Ya, sehingga ini sebenarnya adalah undang-undang yang tidak masuk akal. Tapi kembali, Darius mungkin cuma memikirkan, waduh, akhirnya mimpinya bisa terjadi setidak-tidaknya selama 30 hari dia akan menjadi orang nomor satu. Karena itu memang ya, kalau kelemahan kita itu ya, maksudnya kelemahan kita itu mudah sekali dipakai oleh musuh kita. Ketika itu menyentil apa yang benar-benar merupakan kelemahan dan keinginan kita, seringkali kita itu menjadi kurang bijaksana ya, dan ini yang terjadi pada Raja Darius ya, sehingga dia akhirnya mengeluarkan undang-undang yang seperti itu. Nah, saudara, kenapa diberikan waktu selama 30 hari? Karena memang media Persia mempunyai undang-undang yang aneh, yaitu bahkan rajanya sendiri yang mengeluarkannya tidak dapat mencabutnya. Aneh ya. Karena itu kenapa nanti Darius ketika merasa terperangkap dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa ini yang terjadi. Next kita melihat ayat 9, oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Lihat ya, Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Nah, yang menarik adalah ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Berarti dia tahu. Dia adalah pejabat tinggi, tentu saja dia tahu pastikan itu sesuatu yang menghebohkan dan dia tahu apa yang terjadi. Jadi bukannya Daniel tidak tahu undang-undang itu dan seperti biasa dia berdoa, tetapi demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel tidak mengubah kebiasaannya berdoa menghadap Yerusalem. Ya, jadi memang di sini tidak dikatakan kalau dia menghadap Yerusalem, tapi kita bisa menduga bahwa dia menghadap Yerusalem karena apa? Karena memang itu pasti sudah menjadi ya hukum yang sudah dikenal. Karena memang walaupun itu tidak ada di dalam Taurat Musa, tetapi Raja Salomo ketika mentahbiskan ya bait sucinya, kan setelah kemah suci awalnya kemah suci, sekarang setelah ditahbiskan bait suci, dan ini yang Salomo katakan. Saudara, by the way ya, walaupun bait Allah itu sebenarnya kekasannya adalah hanya boleh persembahan korban itu hanya boleh dilakukan di bait Allah. Sedangkan kalau pada hari Sabat umat itu biasanya berjumpa di rumah ibadah yaitu sinagoge ya. Nah, sebenarnya rumah Allah itu cuma satu. Gereja, gedung gereja seharusnya tidak disebut rumah Allah tetapi disebut rumah ibadah ya, dan itu yang terjadi di dalam Alkitab ketika Paulus dikatakan pergi ke rumah ibadah. Ya, karena sinagoge itu rumah ibadah, bait Allah baru disebut rumah Allah karena rumah Allah berarti tempat Allah tinggal.
Dan memang di bait Allah itulah kemuliaan Allah, awan kemuliaan itu tinggal ada di sana untuk menunjukkan bahwa Allah benar-benar memanifestasikan kehadirannya di bait Allah. Jadi bait Allah itu sangat spesial ya, Allah benar-benar hadir. Karena itu kita tahu bahwa hanya imam besar yang boleh masuk ruang Maha Kudus sehari dalam setahun, yaitu pada hari raya pendamaian. Dan dia benar-benar harus mentahirkan diri karena digambarkan benar-benar berjumpa dengan Allah. Kalau dia tidak mentahirkan diri dengan benar, maka Allah bisa mematikan dia. Karena itu tradisi mengatakan imam besar kalau masuk ruang Maha Kudus, maka tubuhnya diikat. Ya, tubuhnya diikat supaya apa? Kalau Tuhan mematikan, maka mayatnya itu bisa ditarik. Nah, rumah Allah, walaupun memang saya mengatakan bahwa kekhususannya adalah persembahan korban, karena di dalam sinagoge persembahan korban tidak boleh dilakukan, tetapi anehnya rumah Allah dikenal sebagai rumah doa. Dan memang ya Tuhan Yesus juga mengatakan ya, rumah doa Bapakku kamu jadikan sarang penyamun. Jadi bait Allah bukannya dikenal sebagai rumah persembahan korban, tetapi rumah doa. Dan di dalam 1 Raja-Raja 8 kalau kita baca, maka Salomo menunjukkan kalau siapa berdoa kan tentang dosa ini, Jadi fokus Salomo juga apabila orang datang ke bait Allah berdoa. Tetapi kan kadang-kadang umat Tuhan itu mungkin mereka berperang keluar ya, atau kemudian mereka itu dibuang. Nah, karena itu Salomo kemudian mengatakan seperti ini, saya bacakan 1 Raja-Raja 8 ayat 44 dan 45. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan di surga doa dan permohonan mereka. Dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Jadi memang mereka seharusnya berkiblat menghadap Yerusalem, menghadap bait Allah ketika mereka berdoa. Nah, saudara-saudara kita yang di seberang kelihatannya mengambil dari konsep ini ya. Kita tahu bahwa saudara-saudara kita di seberang itu sering sekali sebenarnya atau memang mengambil atau percaya kepada Taurat Musa dan mengambil banyak sekali sebenarnya dari Alkitab kita. Ya, awalnya juga sebenarnya mereka itu atau Muhammad menyuruh mereka kalau berdoa menghadap Yerusalem ya. Kita tahu bahwa Yerusalem juga penting bagi mereka. Tetapi kemudian setelah Mekah menjadi lebih penting, Muhammad mengubahnya bahwa mereka berdoa berkiblat ke Mekah. Ya, jadi di sini ini adalah sesuatu yang memang Salomo katakan. Padahal ya kalau kita pikir-pikir ya, Daniel sudah tahu dan tahu pasti itu adalah khusus untuk menjebak dia. Tetapi dia tetap saja ya kalau kita melihat sekali lagi saya bacakan ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 hari sekali ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ingat, orang-orang ini sudah berupaya mencari kesalahannya. Tidak bisa mendapatkan dalam pekerjaannya, mereka mencari kesalahan dalam ibadahnya. Ya tentu saja mereka tahu dong kebiasaan Daniel berdoa 3 kali menghadap jendela yang sama. Ya dengan demikian kita Daniel pasti bisa menduga bahwa mereka tahu apa yang dia lakukan dan sudah akan menunggu. Nah saudara kalau jadi Daniel, tidakkah sebenarnya kita berpikir, kalau begitu sekali ini tidak usah menghadap jendela. Kan tidak apa-apa. Apalagi saudara, bait Allah dan Yerusalem itu sudah dihancurkan kira-kira 50 tahun yang lalu. Ada alasan yang sangat baik tidak usah lagi menghadap Yerusalem dan bait Allah. Nah mungkin Yerusalem sudah mulai dibangun, tapi bait Allah belum dibangun. Ya, bait Allah sama sekali belum dibangun, saudara-saudara. Coba bayangkan buat apa dia harus berdoa menghadap ke bait Allah. Sehingga Daniel bisa saja
berdoa tanpa menghadap ke Yerusalem sehingga teman-teman atau orang-orangnya itu tidak akan melihat dia berdoa di jendela itu, atau kalau kita berdoa aja dalam hati ya, sikap tubuh saja tidak harus misalnya berdoa, toh kita tahu bahwa Allah mengerti, kita juga bisa berdoa dalam sikap apapun misalnya ya. Sehingga sebenarnya ini adalah hal yang tidak masuk akal, resiko dimasukkan gua singa, kok berkompromi sedikit saja yang menurut saya juga tidak berdosa, Daniel tidak mau. Tapi rupanya bagi Daniel, tidak ada yang lebih penting daripada komunikasinya dengan Allah dan dia tidak mau berkompromi sama sekali mengenai komunikasinya dengan Allah. Bagi dia, komunikasinya dengan Allah lebih penting dari nyawanya. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, kalau ada undang-undang seperti itu, 30 hari tidak boleh berdoa. Jangan-jangan kebanyakan kita akan berpikir bagus juga ya, aku jadi 30 hari tidak usah berdoa tanpa merasa bersalah. Atau oke lah berdoa dalam hati, siapa tahu emangnya. Tapi kan berarti aku tidak perlu pergi ke persekutuan doa. Betul enggak? Karena undang-undang sudah menetapkan tidak boleh. Malahan mungkin kebanyakan kita akan bersyukur dan atau sama sekali tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang bisa membahayakan. Tapi berbeda dengan Daniel ya, itu lebih penting daripada kehidupannya. Karena itu dia tetap berdoa. Nah, bagi kita tidak masuk akal kok Daniel melakukannya. Karena itu kenapa tema kita hari ini Faithful to the End, Reasons of the Heart. Karena ada pepatah Inggris yang sangat baik ya, pepatah atau ungkapan orang deh ya, yang sangat luar biasa. Saya itu orang yang suka sekali dengan pepatah-pepatah yang indah. Di mana dikatakan, there are reasons of the heart that the mind cannot understand. Jadi kadang-kadang apa yang dilakukan orang, itu kita orang luar di dalam pemikiran kita itu adalah tindakan bodoh yang tidak masuk akal. Apa yang dilakukan Daniel bagi kita adalah seperti itu. Buat apa untuk resiko yang begitu tinggi dia melakukan sesuatu yang tidak perlu harus dilakukan seperti itu. Tapi bagi Daniel memang akal budinya mungkin mengatakan, buat apa kamu melakukan seperti itu, tetapi hatinya mengerti. Kalau dia tidak melakukan seperti itu, dia berkompromi, dan itu menunjukkan dia tidak setia penuh kepada Tuhan, atau mungkin menunjukkan dia tidak percaya Allahnya Maha Kuasa. Nah, di dalam 1 Samuel 31, saya berikan saja ringkasannya ya, berbicara tentang Saul dan anak-anaknya dengan banyak sekali tentara Israel berperang dengan Filistin dan kalah total, sehingga Saul dan ketiga anaknya mati. Apa yang terjadi adalah untuk melakukan penghinaan mungkin ya, jadi tubuh Saul dan anak-anaknya itu dipakukan di tembok. Saudara, di dalam Alkitab mayat kalau dipakukan dinyatakan sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. Nah, yang menarik adalah orang-orang Yabes Gilead, orang-orang Yabes Gilead itu yang di seberang Sungai Yordan. Berarti mereka harus melakukan perjalanan kira-kira 20 kilo, belum lagi pulang pergi, mengambil resiko, mengambil mayat Saul dan anak-anaknya. Dan bagi kita buat apa? Meresikokan mungkin puluhan orang, ya puluhan orang pasti pahlawan perang yang hebat kalau sampai berani melakukan, mempertaruhkan nyawa untuk mengambil mayat. Lain kalau Saul dan anak-anaknya itu masih hidup ya, meresikokan diri menyelamatkan raja dan para pangeran, ya masuk akal. Tapi ini meresikokan diri untuk mengambil mayat. Kenapa orang-orang Yabes Gilead melakukan seperti itu? Karena walaupun ya kalau di dalam catatan Alkitab kita mungkin hanya ingat kegagalan-kegagalan Saul, tetapi sebenarnya pada awal pemerintahannya itu dicatat di dalam 1 Samuel 11, dia menolong orang-orang Yabes Gilead. Ya, jadi dia baru menjadi raja, Roh Tuhan kemudian berkuasa atas dia, dia bisa mengumpulkan seluruh Israel untuk menolong Yabes Gilead karena apa? Karena waktu itu mereka Amon menindas mereka dan Yabes Gilead bersedia sebenarnya mengadakan perjanjian, tapi orang Amon kemudian mengatakan boleh, cuman semua mata kananmu harus dicungkil ya. Tentu saja penghinaan yang sangat luar biasa.
Dan dan mereka hanya meminta 3 hari untuk melakukan. Bapak Ibu bisa membacanya di dalam 1 Samuel 11. Tapi inti saya mau mengatakan, kenapa orang-orang Yabes Gilead juga mau mempertaruhkan nyawa hanya untuk mengambil mayat. Nah, itu adalah karena mereka berhutang budi kepada Saul. Saul adalah juru selamat mereka, penolong mereka. Kalau tidak, semua mata kanan mereka sudah dicungkil. Dan walaupun mungkin ya secara akal budi itu adalah perbuatan yang sia-sia, tapi mereka tahu hati mereka tidak bisa membiarkan juru selamat mereka dihina seperti itu, mayatnya dihina seperti itu. Karena itu kita juga melihat bahwa yang mereka lakukan adalah reasons of the heart, ya, dan itu juga yang dilakukan oleh Daniel. Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa di dalam kehidupan kita juga bisa mengerti bahwa ada hal-hal yang sebenarnya menurut akal budi kita usah lakukan, tapi hati nurani kita mengatakan enggak, kita harus melakukan walaupun itu bahaya, walaupun bagi orang itu tidak masuk akal, tapi kita tahu bahwa kita harus melakukannya. Dan kalau sudah begitu ya, maka itu adalah hati kita yang menegur kita. Ya, tentu saja kita tahu bahwa hati nurani tidak selamanya benar ya, hati nurani kita juga sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kalau kita terus mengasah hati nurani kita menurut Taurat Tuhan, maka hati nurani kita bisa menjadi semakin peka. Ya, karena itu next kita melihat bahwa bagi Daniel komunikasinya dengan Allah lebih penting dari nyawanya. Bagaimana dengan kita? Apakah relasi kita dengan Tuhan lebih penting dari nyawa kita? Menurut saya ya, kita orang zaman sekarang terlalu mementingkan nyawa kita. Kehidupan di bumi ini betul penting, nyawa penting saudara ya. Kita seharusnya menghargai kehidupan kita. Tapi tidak boleh lebih penting dari mentaati Tuhan. Kalau kita sudah lebih mementingkan nyawa kita, lebih mementingkan pekerjaan kita daripada mentaati Tuhan, maka berarti kita tidak setia sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, sedangkan Tuhan menuntut kita benar-benar hanya berfokus kepada Tuhan saja, Dia seharusnya menjadi prioritas di dalam hidup kita. Ya, dan bagi Daniel komunikasinya dengan Allah lebih penting dari nyawanya, ya, dan itu perlu merupakan sesuatu yang kita renungkan. Saya yakin banyak kita yang tahu, saya sendiri juga tahu, saya tidak mungkin bisa melakukan seperti Daniel ya. Kalau nyawa terancam soal berdoa seperti itu, saya rasa saya akan berkompromi. Ya, tetapi itu berarti memang masih banyak PR yang harus kita lakukan di dalam menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Next, kemudian kita melihat Allah memberikan keadilan. Nah, saya tidak akan baca semua bagian ini ya, tetapi intinya Darius kemudian sadar dia telah masuk perangkap Daniel. Saya bacakan sebagian ya. Dari ayat 13 mereka menghadap raja dan mengatakan bahwa ayat 14 lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Tapi dia sadar sekarang dia sudah masuk perangkap, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat 16, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Itu juga yang terjadi ketika Raja Ahasiweros menetapkan Ratu Wasti harus diturunkan dan seumur hidupnya tidak boleh lagi menghadap raja. Ketika dia rindu kepada Ratu Wasti, dia sudah tidak bisa bertemu lagi dengan Ratu Wasti ya, sehingga memang media Persia itu ada undang-undang yang aneh. Karena itu ini menjadi pepatah juga di dalam bahasa Inggris, like the law of Mede and Persia. Ya berarti
sesuatu yang sama sekali tidak bisa diubah. Nah, raja tidak bisa berbuat apa-apa. Next kita melihat akhirnya dia hanya bisa berkata, ayat 17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Mau tidak mau ya, raja harus melemparkan Daniel ke gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Darius yang tidak berdaya berharap Allah Daniel dapat menolong Daniel, ya. Dia tahu kalau Allahnya tidak akan mampu menolong, ya. Dan ternyata apa yang terjadi, doa atau harapan Darius itu terjadi, ya. By the way, Daniel dimasukkan ke dalam goa dan kemudian dimateraikan dengan cap raja. Ayat 20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke dua singa. Mungkin dia tidak bisa tidur tuh, berarti dia sayang banget dengan Daniel, ya. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya, bahwa dia sayang sekali kepada Daniel. Ayat 21, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? 22, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ternyata harapan Darius terjadi, Allah mengirim malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa. Waktu itu Pak Tong pernah menunjukkan gambaran, ya, Pak Tong atau siapa, oh bukan Pak Tong mungkin, ya, menunjukkan gambaran bahwa ada di gambar itu malaikat itu membawa makanan untuk ke goa singa untuk menolong Daniel, ya. Artinya apa? Artinya malaikat itu membuat singa-singa itu kenyang supaya kemudian tidak tertarik untuk makan Daniel, ya, sehingga kita bisa melihat ini tentu saja adalah suatu hal yang sangat luar biasa, ya. Nah, dan di sini kita cuma dikatakan bahwa Allah mengirim malaikatnya untuk mengatup mulut singa. Dan akhirnya ayat 24, lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apapun padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Bayangkan, Daniel keluar dari gua tanpa luka sama sekali. Next kita melihat bahwa kisah Daniel punya paralel dengan pasal 3, ya. Pasal 3 adalah teman-teman Daniel yang tidak mau menyembah patung Nebukadnezar dan akhirnya dimasukkan ke tungku api tetapi kemudian ditolong, ya, sama-sama diserahkan kepada musuh, ditolong malaikat karena itu kan ada seseorang yang kemudian menolong, ya. Mungkin itu adalah Allah, mungkin itu adalah malaikat, ya, tetapi di sini digambarkan ada paralelnya ditolong malaikat karena malaikat bisa berarti utusan, ya, dan utusan Allah bisa merupakan Allah sendiri yang datang. Terluput tanpa kekurangan apa-apa dan akhirnya diberi kedudukan tinggi. Ya, di sini pun juga tentu saja kita tahu Daniel akhirnya diberikan kedudukan tinggi. Nah, akhirnya ayat 25, raja memberi perintah lalu diambilnyalah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka, belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Rupanya singa-singa itu kelaparan. Kita tahu binatang kalau kenyang itu tidak akan, ya, makan lagi. Jadi kita bisa melihat mereka kelaparan dan orang-orang itu dengan keluarga mereka, ya. Jadi kita melihat musuh Daniel dihukum dengan setimpal dan kita mengingat kita akan prinsip keadilan Allah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Sehingga next kita melihat kesaksian sang raja. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu
Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan 29, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia. Itu lihat ya, pemerintahan Darius berarti pemerintahan Kores ya, sehingga masuk akal Darius adalah wakil Kores. Jadi kita melihat akhirnya raja mengeluarkan perintah untuk menghormati Daniel. Nah, Bapak Ibu bisa lihat itu sama dengan yang pasal 3 tadi ya. Raja Nebukadnezar juga menyuruh orang kemudian harus menghormati Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, dengan demikian pelajaran apa yang bisa kita pelajari? Next kita lihat. Bapak Ibu sekalian, kita perlu setia dalam pekerjaan apapun yang Tuhan tempatkan kita. Ingat ya, tadi supaya raja jangan dirugikan. Kepada siapa kita bekerja, kita membuat harusnya pimpinan kita jangan sampai dirugikan. Ya, kita seharusnya bekerja dengan setia. Karena ingat, ya Tuhan pun menyuruh kita harus kemudian mengupayakan kesejahteraan ya kepada umat, yaitu kota kemanapun mereka dibuang, kepada kita berarti dengan siapapun kita melayani walaupun mereka bukan orang percaya. Yang kedua ini yang sangat penting. Mati hidup di tangan Tuhan, kita hanya perlu melakukan apa yang berkenan kepadanya. Kalau memang Daniel, saya rasa Daniel berpikir kalau memang dia harus mati dimakan singa, dia rela. Tapi memang kalau memang Tuhan sudah menetapkan seperti itu yang akan terjadi, bukan? Karena itu sebenarnya mati hidup di tangan Tuhan. Kita itu tidak usah ketakutan, wah kalau begitu aku bakal mati. Kita mati atau tidak tergantung memang Tuhan sudah menentukan, sudah waktunya kita mati apa enggak. Karena itu kita hanya perlu melakukan apa yang berkenan kepadanya. Soal konsekuensinya, apa yang akan terjadi, itu urusan Tuhan. Urusan kita melakukan apa yang berkenan kepadanya. Ya, dan memang Tuhan kita Maha Kuasa, apa yang tidak dapat dilakukan raja manusia dapat dia lakukan dengan sengaja. Darius adalah orang yang sangat berkuasa walaupun dia orang nomor 2, tapi dia tidak bisa menolong Daniel, tapi Tuhan dengan begitu mudahnya dapat menolong Daniel. Next kita melihat. Kadang kita harus mengikuti suara hati kita walaupun secara akal budi terlihat sebagai perbuatan yang bodoh dan sia-sia ya. Jadi memang sangat penting kita memakai akal budi. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu memakai akal budi ya. Daniel 1 jelas kita melihat Daniel berstrategi dengan akal budinya. Tokoh-tokoh Alkitab sering sekali digambarkan sangat pintar, tapi kadang-kadang apa yang tidak masuk secara akal budi tetap merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Dan Tuhan bisa memakai hati kita, memakai nurani kita untuk mengatakan kepada kita, kamu harus melakukannya. Ya, jadi kita kadang-kadang harus mengikuti suara hati kita. Dan tentu saja Tuhan akan memelihara hambanya yang setia. Bukan berarti bahwa umat Tuhan tidak mungkin mati martir. Kita tahu banyak umat Tuhan yang mati martir, tapi itu pun juga menunjukkan kesetiaannya. Ya, Tuhan akan memelihara hambanya tentu saja sesuai dengan kehendak Tuhan bagi hambanya. Dan akhirnya kalau kita setia, nama Tuhan akan dipermuliakan, dan itu yang kita lihat ya. Nama Tuhan dipermuliakan karena kesetiaan hambanya, baik di dalam pasal 6 ini maupun di dalam pasal 3 mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke, sekarang saya berikan kesempatan untuk bertanya. Ya,